Oke, gue nggak tahu semula dari mana, tapi intinya sekarang orang-orang kalau soal yang namanya film, bahkan udah lebih parah dari yang namanya bajakan. Dimana sekarang orang udah bisa nonton film tanpa menonton film. Bingung nggak? Gini, sekarang orang kalau mau nonton film itu cukup buka YouTube dan tulis kata kunci alur film terus tambahin judul dan duar. Banyak pilihan yang tersedia untuk menamakan cerita satu film. Tapi sekarang kayaknya era kreator yang ngebahas atau membajak film dengan gaya YouTuber udah mulai dihangusin satu persatu. Kenapa kayak begitu? Apakah benar demikian? Let's break it down. Di mata orang lain, ini hanyalah sekotak susu. Di mata gua. Sebuah film standar memiliki durasi sekitar 100 menit. Waktu tersebut terhitung cukup lama dan menghabiskan waktu kita tentunya. Namun sekarang durasi 100 menit dari film bisa diringkas sehingga bisa jadi cuma 20 menit aja. Bahkan kadang 15-10 menit aja. Gue buka dengan ngebahas kreator dari channel pembahasan alur film. Isi konten channel-channel yang ngebahas alur film itu beda dengan review film ya. Karena mereka 90-100% pembahasannya benar-benar hanya membahas alur cerita aja. Sementara reviewer film dia masuknya ke persoalan teknikal dan teoritis dari sebuah film kayak misalnya sinematografi, score, soundtrack, acting film sampai ke skripsinya. Oke, sampai situ jelas ya perbedaan reviewer dan orang yang menyebut dirinya sebagai content creator. Tapi pembahasannya adalah alur cerita film. Dan ngomong-ngomong soal alur cerita film, apakah channel YouTube yang pembahasannya berisikan konten-konten demikian melanggar hak cipta dan ilegal? Gue pribadi awalnya rada-rada bingung. Lalu ada temen gue yang emang penikmat film ngasih komentar. Dia bilang kalau konten begituan yang ngebahas alur-alur cerita film itu nggak bakal abadi. Pasti ada masanya konten alur cerita film itu tewas alias ditebas sama YouTube. Dan setelah gue pikir-pikir, bener juga sih. Cepet atau lambat, studio atau yang terlibat dalam proses produksi filmnya pasti ada yang merasa kalau film mereka ditonton secara gratis, apalagi dengan cara didongengin kayak mereka pencerita alur film, pasti bakal komplain dan ngadu ke YouTube. Dan bener aja, di Jepang udah kejadian. Bahkan ada 4 orang, 3 cowok dan 1 cewek yang merupakan kreator konten alur cerita film, sampai ditangkap sama polisi. Sebenarnya dari dulu udah ada sih yang ngebahas alur cerita film, tapi nggak seramai yang sekarang. Dan bisa ditebak konten alur cerita film atau yang di Jepang disebut Face Eiga ini tiba-tiba naik meroket karena pandemi COVID-19 alias Corona yang ngebuat akses ke bioskop jadi susah sampai sekarang. Jadi ceritanya di Jepang ada kasus rangkuman alur cerita film berdurasi 10 menit yang berujung ke penangkapan oleh polisi. Kepolisian Prefektur Miyagi telah menangkap 3 pria dan seorang wanita di kota Sapporo akibat pelanggaran hak cipta. Ini juga jadi pertama kalinya penduduk di sana ditahan gara-gara membuat video dengan format yang dimaksud tadi. Buat gambaran seberapa parah efek yang ditimbulin oleh konten alur cerita film. Hasil survei dari organisasi yang membuat perusahaan film dan animasi memperkirakan total kerugian yang disebabkan 55 channel YouTube dan 2.100 video ringkasan film mencapai 95,6 miliar yen. Jepang sendiri nggak punya hukum semacam fair use yang umum digunakan di negara barat, di mana ada toleransi untuk penggunaan konten tanpa izin resmi, demi edukasi, berita maupun review. Nah, di Indonesia fair use itu jadi tameng, karena di YouTube itu diperbolehkan. Ada peraturannya. Lalu, sebenarnya apakah konten alur cerita film itu ilegal? Jawabannya ambigu. Kalau dari orang-orang ada yang beranggapan ini legal karena yang dijual bukan film, tetapi ringkasan filmnya dengan catatan diceritakan dengan bahasa sendiri dan struktur diubah dengan tambahan komentar atau lelucon, jokes. Selama adegan yang ditampilkan enggak dicekal oleh YouTube, itu berarti pemilik hak cipta melakukan pembiaran atau mengizinkan konten itu diupload. Itu statusnya bakal beneran legal kalau yang ngebuat konten alur cerita film minta izin ke pemilik hak cipta film dan diizinin. Walaupun gue ngerasa ini kayaknya langka banget. Intinya konten kreator YouTube yang mainnya di konten alur cerita film itu berlindung di balik yang namanya fair use. Tapi cepat atau lambat gue yakin video-video alur cerita film itu akan kena satu persatu yang namanya copyright claim. Soalnya fair use itu yang ada di YouTube nggak menjamin sebuah channel bakal aman selamanya. Fair use itu bakal aman kalau si kreator pandai milih timing buat motong cuplikan videonya. Tapi bukan berarti akan aman kalau yang pencuplikan itu udah nggak suka lagi cuplikan video dia dipakai. Berasa kalau dia ngelihat viewsnya lebih gede dari penonton film dia, ya intinya di situ sih. Di Indonesia berlaku sama, di mana kreator akun alur cerita film itu berlindung menggunakan yang namanya fair use.
di mana video yang dipotong-potong oleh kreator bisa di take down sewaktu-waktu oleh YouTube ketika yang punya udah greget banget gitu. Contoh nyatanya adalah channel alur cerita film IQ7 yang sempat kena suspend beberapa bulan sampai harus vakum selama itu. Tapi terlepas dari semua itu, sebenarnya enggak cuman yang punya film aja rugi, tapi lu juga sebagai penonton. Karena lu udah ketergantungan sama yang begituan, entah kenapa gue yakin lu jadi males lagi kalau nonton film dan nikmatin feel-nya, bener-bener rasa nonton film. Jadinya lu cuman kayak baca sinopsis dan sekedar ngedengengin orang spoiler 100% filmnya, kan gak asik. Sebelumnya no offense ya, gue kalau soal channel alur cerita film itu, salah satu channel yang gue demen adalah Keramax. Soalnya itu channel kalau ngebahas film, dia bukan cuman sekedar ngebahas alur ceritanya aja. Tapi Keramax ini kalau udah ngebahas film, itu karyanya dia breakdown. Jadinya kita sebagai penonton, waktu nonton pembahasannya dia, serasa nonton penjelasan sutradara. Soalnya yang dia bahas itu detail-detail yang kadang cuman muncul satu frame doang di sebuah film. Detail yang maksudnya kayak easter egg atau referensi satu film ke film lain, atau ke pop culture yang lain juga. Di awal video dia juga ngasih tahu spoiler warning dan enggak dianjurkan buat yang belum nonton. Tapi bukan berarti Keramax di sini juga bakal aman-aman aja ya. Kalau misalnya studionya nggak suka cuplikan mereka dirilis ke YouTube, ya pasti kena take down juga akhirnya. Pro kontra sih emang yang kayak beginian. Di satu sisi kita pengen ngedukung YouTuber-YouTuber yang memang memberi informasi lebih dan cuma menggunakan cuplikan film untuk tujuan komentari. Tapi di satu sisi yang lain, di bagian gelapnya, ada konten macam alur film yang memang nggak menambahkan apapun, hanya ngeringkas film aja. Jadi ya kita lihat aja bagaimana perkembangannya ke depan. Apakah pemerintah Indonesia bakal memperkuat undang-undang hak cipta kayak kasus cover lagu? Nanti kita bahas di konten Teknodem niche berikutnya. Semoga bermanfaat. Dah.